Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi bersama saya Bapak Ahmad Hadi dari Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Tugumulyo. Silakan kalian simak videonya sampai selesai. Check this out. Adik-adik, jika kalian buka kalender kalian pada bulan Agustus, di sana terdapat satu tanggal yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, tanggal 17 Agustus. Tepat sudah 75 tahun lamanya semenjak naskah proklamasi pertama kali diproklamirkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal yang sama, yaitu 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya perubahan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu, baik sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia maupun setelahnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih perubahan sosial itu? Serta bagaimana bentuk dan proses perubahan tersebut berlangsung? Itulah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Apa sih perubahan sosial itu? Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Nah, kita ambil contoh peristiwa kemerdekaan Indonesia, di mana dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka sistem sosial masyarakat Indonesia akan ikut berubah dengan tempo yang singkat. Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dibagi menjadi beberapa bagian, berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan sudut pandang dari masyarakatnya, berdasarkan arah perkembangannya, dan yang terakhir berdasarkan sifatnya. Pertama, kita bahas dulu perubahan sosial berdasarkan waktunya. Dibagi menjadi dua, revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan hanya mencakup perubahan hal-hal pokok saja. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pernah terjadi pada negeri kita, yaitu reformasi tahun 1998. Yang hanya berlangsung beberapa minggu, di mana seluruh mahasiswa turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang dianggap sudah gagal dalam menangani krisis moneter pada waktu itu. Nah, dengan adanya reformasi dan berakhirnya pemerintahan Orde Lama Presiden Soeharto, maka terjadilah sebuah perubahan sosial pada negeri Indonesia. Perubahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negeri-negeri lain pun juga pernah mengalami hal serupa, misalnya seperti Inggris, Perancis, dan lain-lain. Sedangkan perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif lama. Perubahan evolusi itu biasanya terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan dan merupakan akibat dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Sebagai contoh, masihkah ingat kalian dengan teori Darwin? Darwin mengemukakan bahwa nenek moyang Indonesia adalah berasal dari kera yang berevolusi, di mana proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, contoh lain dalam hal komunikasi jarak jauh. Dari orang mulai menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh, hingga sekarang orang dapat berkomunikasi bertatap secara langsung via video call. Proses perubahan ini memerlukan proses yang sangat lama. Contoh lainnya yang bisa kita ambil adalah dalam hal sistem transaksi, di mana
Orang primitif zaman dulu bertransaksi dengan cara barter. Sedangkan sekarang kita sudah dapat bertransaksi melalui transfer dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun melalui gawai kita masing-masing. Perubahan-perubahan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk manusia dapat melangkah lebih maju. Kemudian perubahan sosial yang kedua berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial besar dan perubahan sosial kecil. Perubahan sosial besar itu berdampak pada seluruh masyarakat dan hal-hal yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah fenomena urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Bayangkan saja jika semakin banyak orang pindah ke kota, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah lahan semakin menyempit, kemacetan semakin bertambah, dan kemiskinan akan meningkat. Sehingga terjadilah kesenjangan sosial yang sangat kontras antara si kaya dan si miskin, dan lain-lain. Jadi jika kita perhatikan, dampak urbanisasi tersebut dapat memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan yang lain, mulai dari lahan, transportasi, udara bersih, kesehatan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan lain-lain. Nah, itu merupakan gambaran dari sebuah perubahan yang bersifat besar. Sedangkan perubahan kecil adalah perubahan yang berdampak hanya pada sebagian masyarakat. Sebagai contoh, yaitu perubahan model potongan rambut laki-laki. Model potongan rambut laki-laki sekarang yang sedang tren yaitu model rambut dengan ukiran-ukiran unik di beberapa bagiannya. Model ini mungkin hanya sedikit yang mengikutinya, sisanya mungkin hanya akan mengikuti model rambut lain atau model rambut yang biasa mereka gunakan. Itu contoh dari perubahan kecil. Contoh lainnya adalah perkembangan mode pakaian, di mana tidak semua masyarakat akan ikut mengubah mode pakaiannya dengan mode pakaian yang sedang tren. Nah, itu semua adalah gambaran dari beberapa bentuk perubahan sosial yang pengaruhnya kecil hanya pada sebagian masyarakat. Lanjut ke bentuk perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Dibagi menjadi dua juga, yaitu perubahan tidak dikehendaki dan perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki artinya perubahan tersebut diharapkan oleh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi mereka. Contohnya adalah program pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun. Mulai dari sekolah SD 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, serta sampai sekolah menengah atas 3 tahun. Program ini memberikan dampak positif bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Contoh yang kedua adalah pembangunan bendungan irigasi yang mengaliri jutaan hektar sawah di Indonesia sehingga terwujud ketahanan pangan nasional. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang perubahan yang dikehendaki. Artinya dia diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, kemudian di dalam sebuah perubahan sosial yang dikehendaki itu terdapat pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan di masyarakat. Mereka ini disebut sebagai agent of change, yaitu sekelompok orang yang menjadi pemimpin dan pengarah serta penggerak proses perubahan itu dapat terjadi. Yang berikutnya adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Artinya perubahan tersebut tidak diharapkan oleh masyarakat. Ternyata ada ya perubahan yang masyarakat itu tidak berkehendak. Namun masyarakat tidak dapat untuk menolaknya. Contohnya apa? Contohnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Beberapa contoh dapat kita ambil di masa corona ini, misalnya PHK sebanyak 4.985 karyawan pabrik sepatu bermerek sepatu Nike di Tangerang, dan pemutusan kontrak kerja kepada sebanyak 2.600 karyawan maskapai penerbangan Lion Air.
Contoh yang kedua yaitu bencana alam, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Semua bencana alam pasti akan membawa perubahan sosial yang tidak kita kehendaki. Namun kita tidak bisa untuk sepenuhnya menghindari dari hal tersebut. Bentuk perubahan sosial yang keempat adalah berdasarkan arah perkembangannya, di mana bentuk ini terbagi menjadi progres dan regres. Apa itu progres? Progres artinya maju. Sehingga perubahan progres adalah perubahan yang membawa kepada kemajuan di dalam suatu masyarakat. Sedangkan regres artinya mundur. Ternyata perubahan sosial tidak hanya membawa kemajuan tapi juga menyebabkan kemunduran pada suatu masyarakat. Contoh perubahan sosial progres salah satunya adalah program pemerintah yaitu listrik masuk desa, khususnya untuk daerah-daerah yang jauh jangkauannya dari perkotaan. Dengan adanya program ini, masyarakat di daerah terpencil tidak perlu lagi merasakan gelap gulitanya malam dan masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, ini merupakan sebuah kemajuan di dalam suatu masyarakat. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan perbaikan jalan-jalan yang rusak, sampai pembangunan jembatan sebagai akses utama penghubung aktivitas masyarakat. Itu semua adalah untuk mempercepat serta memperlancar pergerakan masyarakat. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang cepat. Sedangkan contoh dari perubahan regres atau perubahan yang menyebabkan kemunduran, kita ambil misalnya dari adanya dampak perkembangan teknologi. Ternyata berkembangnya teknologi dapat juga menyebabkan kemunduran bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berita hoax yang tersebar. Tidak hanya melalui berita cetak, bahkan berita hoax banyak beredar melalui media-media sosial di internet. Jadi hati-hati. Contoh selanjutnya adalah maraknya terjadi cybercrime atau kejahatan di dunia maya berupa prostitusi online, perjudian online, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah pertanda kemunduran masyarakat kita akibat dari berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Lanjut, bentuk perubahan sosial yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya, yang meliputi perubahan struktur dan perubahan proses. Perubahan struktur itu berarti mengalami perubahan secara struktural atau perubahan yang menyeluruh terhadap kondisi masyarakat, sistem masyarakat, serta struktur pada masyarakat tersebut. Jadi beda ya antara perubahan struktur dengan perubahan besar yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke, contoh perubahan struktur misalkan yang terjadi pada negara Prancis. Dulu Prancis sistem pemerintahannya adalah berbentuk kerajaan. Kemudian berganti menjadi sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tentu akan berdampak terhadap sistem, kondisi, serta strukturnya di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan proses itu hanya bersifat melengkapi dan menyempurnakan dari sistem yang sudah ada. Misalkan kita ambil contoh perkembangan kurikulum pendidikan di negara kita, di mana beberapa waktu lalu kita masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian berganti menjadi kurikulum 2013 atau K13. Tak berselang lama, kurikulum K13 pun disempurnakan kembali menjadi kurikulum K13 revisi. Nah, dari sini dapat kita lihat ya terjadinya perubahan proses, di mana pada proses tersebut terjadi penyempurnaan. Cukup sekian video pembelajaran sosiologi kita kali ini. Selamat menyambut HUT RI ke-75, Indonesia Maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.